Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus ngerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan ilahi, bukan hanya sekedar jadi orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Kalau kita ngerti ini, kita akan berjalan setiap hari dengan kekuatan ilahi. Kita tidak akan lemah, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan nyerah, tapi kita akan melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Masing-masing setiap orang berbeda, dan setiap orang harus mengenali panggilan hidupnya untuk apa diciptakan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat sejauh mata memandang di sekelilingmu, semua barang yang diciptakan, semua barang yang ada itu diciptakan oleh penciptanya dengan maksud dan tujuan, apapun itu. Semuanya diciptakan dengan maksud untuk fungsi sesuatu, berguna untuk sesuatu. Kita pun hari ini sama. Kita diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak memiliki tujuan, kalau hidup kita ini berjalan mau kita sendiri, layaknya seperti orang dunia yang jalani hidup sekedar hidup, kita tidak ubahnya persis seperti orang dunia yang nggak ngerti tujuan Tuhan. Tapi kita ini adalah orang yang mengerti tujuan Tuhan. Kita ini adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita berjalan dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kita berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, buka di 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan oleh pengenalan kita akan Dia. Perhatikan baik-baik. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita ini sudah ditentukan Tuhan sebagai orang percaya sampai hari ini untuk mengerti kebenaran, untuk kita berjalan hidup kita ini tambah hari tambah berguna, tambah hari tambah berfungsi. Kalau hidup kita ini berfungsi dan berguna bagi kebanyakan orang, hidup kita berfungsi bagi banyak orang, hidup kita akan menjadi berharga. Kalau kita ini ngerti tujuan Tuhan, karena Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sesuatu yang baik, supaya kita ini semakin hari kenal akan Tuhan. Kita dibawa mengenal, ngerti Tuhan, ngerti tujuan Tuhan, ngalami Tuhan. Baru kita akan berjalan dalam kuasa otoritas, dan semakin hari semakin kita berjalan dalam rencananya. Ini penting sekali. Perhatikan yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita ini ngikutin apa kehendak Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan terluput dari hawa nafsu duniawi. Kenapa kok kita ini bisa ngikutin hawa nafsu duniawi? Kedagingan kita yang ngontrol dan mengendalikan. Karena kita nggak ngikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya setiap orang harus ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya apa, tujuan Tuhan dalam hidupnya apa. Kalau setiap orang ngerti tujuan hidupnya dalam Tuhan, dia akan memisahkan dirinya, dia akan mengkonsekrasikan dirinya, dia akan menguduskan dirinya dari sesuatu yang duniawi untuk mengejar tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang Kristen kebanyakan nggak ngerti tujuan dalam hidupnya, hanya menjalankan tujuannya sendiri, bukan tujuan Allah. Kalau kita menjalankan tujuan kita sendiri, kita akan menjadi orang yang kompromi, orang yang sembrono. Tapi kalau kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, kita akan ngerti apa yang Tuhan mau, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga perjalanan kehidupan kita hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kita ini akan beranjak terus. Kita akan beranjak semakin hari semakin bisa mengendalikan diri, mengontrol diri, menguasai diri, menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kita semakin tekun, kita semakin ngerti kehendak Tuhan, dan kepada kesalehan,
kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tujuannya untuk tetap menjalankan, menjadi berkat bagi semua orang. Kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, tidak menguasai diri. Kita nggak akan menguasai diri kalau kita menjadi orang yang sembarangan dan sembrono. Dan penguasaan diri itu dibutuhkan ketekunan. Hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Semakin kita ngerti kehendak Tuhan, semakin kita berjalan dalam rencananya, hidup kita akan semakin hati-hati. Hidup kita akan memiliki kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan pada fokus pada diri sendiri. Bukan fokus pada egonya sendiri. Perhatikan yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dari penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kenapa orang itu bisa menjadi buta picik? Dia lupa bahwa dosa kita dulu, kita pernah melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan sekarang kita melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita ambil keputusan untuk itu benar. Kalau dulu kita pernah diampuni karena dosa dan pelanggaran kita, hari ini ketika ada orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, kita mau melepaskan pengampunan. Bahkan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin ngerti tujuan Tuhan. Hidup kita semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Bukan semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Berapa banyak kita ngikutin kemauan dan ego kita tanpa ada pengendalian penguasaan diri. Hidup kita serampangan dan sembrono. Bagaimana mungkin kita kenal Tuhan? Orang yang kenal Tuhan, karakternya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah. Jangan bilang saya ini kenal Tuhan, tapi kelakuanmu seperti orang duniawi. Jangan bilang saya ini kenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi karakter, sikapmu persis seperti orang dunia. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, karakter, sikap, dan perbuatan kita semakin menyenangkan Tuhan. Semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hidup kita meninggikan raja di atas segala raja. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita semakin berubah. Kita ngerti tujuan Tuhan. Orang yang ngerti tujuan Tuhan itu yang dikejar adalah bagaimana sampai garis akhir menyenangkan hati Tuhan. Orang yang ngerti tujuan Tuhan, dia akan gigih, dia akan kokoh, dia akan berkobar-kobar, dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya didedikasikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hidup serampangan dan sembrono. Banyak orang Kristen hidupnya serampangan dan sembrono. Jalani hidupnya sehidup hanya fokus pada dirinya sendiri. Hanya memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Tanpa peduli rencana Tuhan. Tanpa peduli tujuan Tuhan. Padahal suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang lemah di tengah jalan. Kenapa banyak orang lemah di tengah jalan? Kenapa orang putus asa? Kenapa orang nyerah dengan hidupnya? Karena dia tidak pernah tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kita mesti kenalin Tuhan, maunya Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Dari panggilan hidupmu. Dari semua apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenali Tuhan dalam hidupmu itu apa. Dan kejar Tuhan. Engkau akan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Perhatikan ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Berapa banyak orang tersandung? Berapa banyak orang putus asa? Bahkan hamba Tuhan banyak yang putus asa. Kenapa? Dia menjalani hidupnya tanpa ngerti panggilan. Kita harus kenalin panggilan hidup kita itu apa. Saya tahu panggilan hidup saya tertinggi itu apa. Bapak Ibu juga harus kenalin panggilan tertinggi dalam hidupmu itu apa. Kerjakan sungguh-sungguh. Semakin hari semakin disertai. Semakin hari semakin diberikan kekuatan, kemampuan untuk menggenapi sampai garis akhir. Orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah putus asa. Dia tidak akan pernah stres, karena dia tahu dari setiap kejadian yang dialami, setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mempermuliakan namanya, untuk meninggikan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hidup kita harusnya setiap hari mempermuliakan nama Tuhan,
berjalan dalam ketepatan nilai. Perhatikan, setiap orang harus ngerti panggilannya. Kalau kita nggak ngerti panggilan hidup kita akan menjadi orang yang serampangan dan sembrono. Kita akan berjalan semau kita sendiri, kita akan bertindak semau kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi orang Kristen bertindak semau kita sendiri, melakukan aktivitas semau kita sendiri, sekalipun Tuhan berikan kehendak bebas kita melakukan sekehendak kita, tapi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, banyak rencana Tuhan yang harusnya digenapi melalui kehidupan kita batal kita terima. Banyak hak-hak yang harusnya kita terima, kita nggak terima. Janji Tuhan yang kita harusnya terima, tidak kita terima. Karena kita jalan mau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri. Hidup kita hari ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Hidup kita hari ini untuk menggenapi rencana Tuhan dalam apa yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Bukan jalan mau kita sendiri. Setiap orang berbeda-beda. Panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Kenalin panggilanmu. Kerjakan dengan tekun, dengan setia. Lakukan yang terbaik. Benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang kalau udah ngerti seperti ini ya, hatinya tidak akan picik, hatinya tidak akan culas, hatinya akan didedikasikan untuk Tuhan. Didedikasikan untuk Tuhan. Perhatikan yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta. Kenapa buta? Nggak ngerti tujuan Tuhan. Picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang nggak ngerti tujuan Tuhan itu, jalan maunya sendiri. Harusnya kita ngerti apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam kesalehan, dalam penguasaan diri, dalam ketekunan, dalam mengasihi, bukan hidup dalam kepahitan. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang bertahun-tahun menjadi orang percaya, bertahun-tahun melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dengan kasih karunia Tuhan. Tapi ketika disakitin orang, dia kepahitan, sakit hati, pingin balas. Bagaimana mungkin orang kayak begini ngerti kehendak Tuhan? Makanya orang ini buta dan picik, fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita ini menjadi orang yang fokus pada diri sendiri, bukan pada tujuan Tuhan, kita jalan mau kita sendiri, enaknya sendiri, senangnya sendiri, tanpa peduli dengan hati Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Ketika kita percaya, menjadi orang percaya, hidup kita adalah untuk Kristus. Harusnya Kristus yang memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kita, bukan ego dan hawa nafsu kita. Kenali panggilanmu di dalam Tuhan. Apa? Kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu itu apa? Kalau kita kenalin tujuan Tuhan, kita akan lakukan dengan setia, dengan tekun, dengan gigih, dengan kokoh. Kita akan benar-benar menguasai diri kita dengan baik, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, supaya sampai garis akhir kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kita didapatin menjadi hamba yang menyelesaikan tanggung jawab seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bukan berjalan semau kita sendiri, seenak kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Hari ini kita mesti taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus taruh hati ini untuk memuliakan nama Tuhan, menyelesaikan garis akhir. Jangan ikut-ikutan, karena setiap orang punya panggilan masing-masing yang berbeda. Jangan ikut-ikutan orang. Orang lakukan apa kamu ikutin. Orang lakukan apa Anda ikutin. Orang-orang model kayak begini, ketika ngalami persoalan, dia akan jatuh, dia akan lemah. Orang yang ngerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia sekalipun ngadapin tekanan, masalah, himpitan, persoalan, berat, tantangan hidup, dia akan tetap fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sampai garis akhir, dia akan setia dengan panggilan itu. Ada orang yang dipanggil menjadi dokter, jadi berkat di profesi itu. Dipanggil menjadi pengacara, jadi pejabat tinggi, jadi orang-orang hebat, jadi hamba Tuhan, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun itu. Kerjakan dengan sungguh hati, dengan tekun, dengan setia. Lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, dan engkau akan dipakai Tuhan. Ditempatkan di mana engkau berada jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Jadi berkat, lakukan bagianmu. Jangan ngikutin orang lain, jangan ngikutin panggilan orang lain. Karena setiap orang diciptakan dengan unik. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuan masing-masing yang berbeda untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita tahu nih, panggilan kita ini itu apa. Kita harus ngerti tujuan Tuhan. Kita ngerti kodrat ilahi dalam kehidupan kita itu apa. Kerjakan dengan tanggung jawab. Banyak orang lelah, stres, bingung, panik, putus asa.
Karena setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan itu akan diuji, dites, dimurnikan. Bukan kita lakukan semau kita sendiri. Semua tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan dites dan dimurnikan. Tergantung sikap hati kita itu seperti apa. Apakah kita ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan? Apakah kita ini hanya berjalan semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri? Berapa banyak orang putus asa? Berapa banyak orang stres? Berapa banyak orang nyerah dengan hidupnya? Kalau engkau nyerah dengan hidupmu, rencana Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupanmu. Kalau engkau udah putus asa dengan hidupmu, dengan kejadian yang terjadi hari ini, padahal Tuhan siapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu, engkau nyerah hari ini, rencana Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Semua tujuan Tuhan itu dites, dimurnikan, diuji. Benar enggak hati kita itu nempel sama Tuhan? Semua panggilan Tuhan, setiap orang masing-masing Tuhan dimurnikan. Semakin didapatin murni, didapatin seperti yang Tuhan kehendaki, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang memaksakan panggilannya kepada orang lain, sehingga orang lain babak belur. Hamba Tuhan tidak bisa memaksakan panggilan hidupnya kepada jemaatnya. Karena jemaat punya panggilan masing-masing berbeda. Setiap orang punya panggilan masing-masing berbeda. Ada beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang yang coba paksakan panggilannya kepada orang lain. Tidak bisa, setiap orang punya panggilan masing-masing kok. Tuhan pakai masing-masing orang itu berbeda-beda. Dengan tujuan dan maksud berbeda. Tujuannya satu, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus ditinggikan dan diagungkan. Kita nggak bisa paksakan tujuan kita kepada orang lain. Nanti kalau kita paksakan orang lain nggak mau, malah rencana Tuhan dalam kehidupan orang itu akan gagal dan babak belur. Kita coba menjadi Tuhan bagi orang lain. Berapa banyak kita coba menjadi Tuhan bagi orang lain. Kita coba atur orang lain seperti yang kita mau. Kita mau coba tentukan tujuan hidupnya seperti yang kita mau. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan setiap orang berbeda-beda. Jangan pernah menjadi Tuhan bagi orang lain. Ngatur hidup orang lain. Maksa orang lain berubah. Maksa orang lain melakukan ini dan itu. Padahal bukan itu panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan masing-masing kok. Banyak orang coba menghakimi orang lain, nuduh orang lain, mengatur orang lain, memaksa orang lain. Tidak bisa. Panggilan orang, setiap orang berbeda-beda. Kenalin panggilanmu apa. Kenalin tujuan dalam hidup, tujuan Allah dalam hidupmu itu apa. Kerjakan sampai garis akhir. Setia dan tanggung jawab dengan sampai garis akhir. Jangan menjadi orang yang hidup tanpa tujuan Tuhan. Kalau kita hidup tanpa tujuan Tuhan, kita akan mudah lelah. Kita akan mudah capek. Kita akan mudah putus asa. Loh kok begini? Aku kok ngalami kayak begini? Loh aku kok kayak begini hidupku? Banyak orang gak ngerti tujuan hidupnya. Sehingga ketika ngalami padang gurun, stres, bingung, putus asa. Kalau kita tahu, sekalipun dibawa ke padang gurun, ke tempat kering, ke tempat tandus, sendiri ditinggalkan semua orang. Karena kita tetap berjalan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orangnya akan fokus. Orang yang ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia akan fokus. Dia tidak peduli dengan kata orang lain. Apalagi kata-kata orang pencemooh, orang yang menjatuhkan, orang yang mengolok-olok, orang yang mencibir, orang yang mentertawakan. Dia tidak peduli. Dia peduli dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu dari panggilan itu, Tuhan tetapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menaruh hatimu pada pusat kehendak Tuhan. Dibutuhkan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan loh kalau egomu yang masih kontrol dan mengendalikan. Kita akan susah mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau keakuan kita yang menguasai. Merasa kita ini penting, merasa kita ini hebat. Dan semua orang harus menghargai dan menghormatin kita. Susah kenal tujuan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak orang susah ngenalin tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga putus asa, stres, panik, bingung, kacau hidupnya. Tidak pernah mempermuliakan Tuhan. Malah gagal di tengah jalan. Kenalin panggilanmu masing-masing. Dan hidupmu akan menikmati janji Tuhan. Hidupmu akan enjoy dan tenang. Orang yang ngerti visi Tuhan, ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, bisa menghadapi kekeringan, masa sulit, pencobaan, hal yang berat. Dia fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dia fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Enjoy hidupnya. Menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Never give up. Jangan pernah menyerah. Kau hari ini ngadepin masalah apa? Masalah keluarga. Kau kenalin tujuan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Engkau tidak akan pernah menyerah. Kau tahu dari semua kejadian yang dihadapi hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mempermuliakan namanya. Untuk meninggikan dia, raja di atas segala raja. Amin. Hati kita ini harus murni
Makanya hatimu itu harus murni, hati saya pun harus murni. Setiap hari harus ikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Semakin kita kenal kehendak Tuhan, semakin kita dipimpin ke arah berjalan seperti yang Dia mau. Amin. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah kalau orang kenal tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu dia akan kejar. Hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Ajari Roh Kudus kami mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ajarin kami berjalan dalam ketepatan ilahi, ngerti kehendak-Mu, apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, supaya kami menggenapi rencana-Mu sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, bahwa terus hidup kami menyenangkan hati-Mu, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam pengendalian diri dan penguasaan diri, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka, bahwa terus berjalan dalam ketepatan nilai. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.